Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fardan Alfiansyah. Di sini saya akan coding bahasa pemrograman C++. Pada program 9 ini saya akan membuat sebuah program dengan menggunakan for loop. Apa itu for loop? For loop itu adalah perulangan. Jadi perulangan for ini mempunyai 3 persyaratan. Yang pertama inisialisasi, yang kedua kondisi, yang ketiga perubahan. Langsung saja kita menuju programnya. Include iostream using namespace std int main tulis saja returnnya langsung. Nah, sintaks untuk menggunakan for loop itu seperti ini. Itu kita tulis dulu for. Nah, seperti ini. Di dalam for ini ada 3 persyaratan. Yang pertama inisialisasi, yang kedua kondisi, yang ketiga perubahan. Nah, setelah itu di dalam sini adalah program yang akan dieksekusi jika kondisinya ini masih terpenuhi. Misalnya jika kondisi terpenuhi, kita akan menampilkan code ini adalah perulangan ke. Misalnya kita menggunakan perulangan ini, for ini menggunakan variabel i. Misal saja. Nah, inisialisasi itu kita membuat sebuah variabel dulu, membuat variabel beserta value-nya. Seperti misalnya int, kita membuat sebuah variabel dengan menggunakan tipe data integer yang isinya itu variabelnya itu bernama i dan isinya itu misalnya 1. Nah, kondisi misalnya misalnya kondisi jika i kurang dari atau sama dengan 10, maka apa yang dieksekusi? Maka perubahan. Nah, perubahan jika kondisinya ini benar, maka apa yang akan dirubah? Misalnya increment, kita akan menggunakan increment jika kondisinya benar. Misalnya i++. I++ itu berarti variabel i ditambah dengan 1. Misalnya i ini 1, i++ berarti 1 ditambah 1, berarti hasilnya 2. Misalnya 2 ditambah plus, misalnya i++, berarti i yang tadinya 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, contoh seperti ini. Cara bacanya itu int i. Kita di sini mempunyai variabel i sebagai counter penghitung 1. Nah, di sini dicek kondisinya. Apakah i lebih kecil dari atau sama dengan 10? Jika benar, maka eksekusi yang di dalam sini. Ya. Setelah itu, jika kondisinya benar, i ini akan ditambahkan i++ ditambahkan dengan 1. Maka yang tadinya i 1, i itu 1. Setelah ditambahkan dengan 1, maka i yang di sini akan berubah menjadi 2. Nah, lalu dicek lagi di sini, i itu sama dengan 2, lalu dicek kondisinya. I itu 2, apakah 2 lebih kecil dari atau sama dengan 10? Kondisinya benar, maka eksekusi lagi yang ini. Ya. Seperti itu kita beri contoh dulu. Misalnya ini i itu 1. I lebih kecil dari sama dengan 10. I ini benar. I
ini kan 1 itu lebih kecil dari atau sama dengan 10, maka kondisinya benar. Nah, maka di sini akan dieksekusi. Berarti yang akan tampil ke layar itu adalah ini adalah perulangan ke, nah, I ini 1, maka yang akan tampil 1. Nah, setelah I ditambahkan setelah I itu kan 1, ini dieksekusi. Setelah itu akan I nya ini plus, berarti I ditambah 1, berarti I yang tadinya 1 akan menjadi 2 di sininya. Nah, I ini sama dengan 2, kita cek kondisinya, apakah 2 lebih kecil dari atau sama dengan 10. Nah, jika benar, maka eksekusi lagi yang ini, maka yang akan tampil ini adalah perulangan ke 2 ya, karena tadi I ini sudah berubah menjadi 2 karena 1 ditambah 1 dari I plus ini. Setelah itu 2 ditambahkan dengan I plus, 2 ditambahkan dengan 1, maka hasilnya adalah I ini menjadi 3. Setelah itu I 3 nya ini dicek lagi, I ini dicek lagi, apakah I atau 3 lebih kecil dari sama dengan 10. Jika benar, maka eksekusi lagi yang ini. Begitu seterusnya. Jika kondisinya benar, maka eksekusi yang ini. Setelah itu dicek lagi kondisinya. Perulangan itu seperti itu, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, misal di sini tadinya 9, I ini sama dengan 9 ini dicek apakah 9 lebih kecil dari sama dengan 10. Kondisinya benar, maka eksekusi yang ini. Nah, sini ya, maka yang muncul akan sini adalah ini. Setelah itu ditambahkan I plus, jadi 9 ditambah dengan 1, jadi hasilnya 10. Nah, 10 misalnya di sini sudah jadi 10, I sama dengan 10, berarti I 10 ini dicek lagi, 10 apakah lebih kecil dari atau sama dengan 10. Maka hasilnya benar, kondisinya benar. Kenapa? 10 itu sama dengan 10. Maka akan dieksekusi yang ini dan hasil outputnya akan seperti ini. Setelah itu dicek lagi kondisinya. Setelah itu ditambahkan dengan 1 I plus, maka hasil akhirnya 11. Setelah 11 dicek lagi, I itu sama dengan 11. 11 dicek kondisinya di sini dicek kondisinya 11 apakah lebih kecil dari atau sama dengan 10. Maka salah. Kenapa? Karena 11 lebih dari 10. Ini tidak terpenuhi, maka perulangannya cukup sampai di sini. Kode atau program yang ada di sini itu tidak akan dieksekusi lagi. Maka outputnya akan seperti ini. Kita akan buktikan dengan cara mengcompile-nya. G++ for.cpp -o for. Nah, coba kita jalankan for. Nah, hasil akhir. Sorry, bentar. For ini kita delete dulu. For delete. Setelah itu kita coba compile ulang. Kita coba compile ulang. For.cpp. Sudah ada di sini file Excel-nya, kita jalankan. Nah, hasilnya sesuai seperti ini ya. Di sini tadinya 10 terus dia ditambahkan I plus 10 ditambahkan dengan 1, berarti hasil akhirnya adalah 11. Di sini kita cek, kondisi 11 lebih kecil dari atau sama dengan 10, ini false, maka ini tidak akan dieksekusi.
Nah, sebenarnya hasil akhirnya itu 11. Coba kita validasi dengan cara tampilkan lagi i-nya. Hasil dari variabel i adalah, nggak usah, dari i saja, adalah i and line. Nah, di sini ada error dari line 9. I ini nggak ketemu dari variabelnya. Kenapa? Karena variabel yang di dalam for ini bersifat lokal. Jadi dia itu tidak bersifat global, dalam artian dia itu hanya berfungsi di dalam perulangan for saja. Ini kan sudah berada di luar perulangan for. Caranya kita di sini deklarasikan atau inisialisasikan variabel lagi. Kita buat variabelnya i sama dengan 1. Nah, di sini kita hapus, kita tulis i saja. Nah, sebenarnya ini sama saja. Kenapa? Karena inisialisasi di sini kita sudah punya nilainya. I itu sama dengan 1 di sini. Nah, hanya saja di sini variabel i ini bersifat global, jadi dia bisa dipakai di dalam perulangan maupun di luar perulangan. Nah, kita panggil di sini, dia sudah ketemu i-nya di sini. Kita coba compile ulang. Kita cek validasi hasil akhirnya itu adalah 11. Kita compile ulang. Tidak usah di-clear. Kita coba jalankan. Nah, benar ya, hasil akhir dari i adalah 11. Kenapa 11? Karena di sini ketika di sini 10, dia dicek kondisi. Ketika di sini 10, dia dicek kondisinya. 10 sama dengan 10. 10 benar. Di sini kondisinya benar, maka akan dieksekusi yang di dalamnya. Setelah itu ditambahkan 10 i plus. Jadi 10 ditambah 1. Yang berarti yang i tadi menjadi 11. Setelah itu dicek kondisi lagi di sini. 11 lebih kecil dari atau sama dengan 10. Maka kondisinya salah atau false. Maka perulangan akan berhenti di sini dan hasil akhir i itu adalah 11. Maka hasil akhirnya adalah 11, benar ya? Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai program menggunakan for ini di program ke-9. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.